Beberapa hari yang lalu, nama Charlie Kirk mencuat sebagai seorang aktivis sekaligus penginjil yang lantang menyuarakan kebenaran. Charlie Kirk tewas ditembak saat orasi di Utah Valley University pada Rabu 10 September 2025 waktu setempat. Peristiwa ini mengingatkan kita pada para martir dalam Alkitab, tokoh-tokoh yang dengan setia mempertahankan iman mereka, meski harus menghadapi penganiayaan, siksaan, bahkan kematian. Lalu, siapa saja tokoh Alkitab yang rela mati demi Injil? Inilah dia fakta Alkitab. Stefanus, martir pertama gereja mula-mula. Stefanus dikenal sebagai diaken yang penuh dengan Roh Kudus dan hikmat. Ia berani bersaksi tentang Yesus Kristus di hadapan mahkamah agama Yahudi. Namun, keberaniannya menyingkapkan dosa membuat para pemimpin Yahudi marah besar. Mereka menyeret Stefanus keluar kota dan merajamnya sampai mati. Yang luar biasa, saat menghadapi kematian, Stefanus meneladani Yesus dengan doa pengampunan. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Kisah Para Rasul 7, ayat 60. Dari kisah Stefanus, kita belajar bahwa kesetiaan kepada Kristus seringkali mengundang pengorbanan, tetapi kasih dan pengampunan lebih kuat daripada kebencian. Yakobus bin Zebedeus, rasul yang mati oleh pedang. Yakobus, saudara Yohanes, salah satu dari 12 rasul, juga menjadi martir pertama di antara para rasul. Raja Herodes Agripa memenggal kepalanya dengan pedang karena pelayanan Injil yang dilakukannya. Meski singkat, catatan ini menunjukkan harga yang harus dibayar oleh para saksi Kristus. Pengorbanan Yakobus mengingatkan kita bahwa Injil tidak tersebar dengan mudah, melainkan melalui darah dan air mata para saksi iman. Tanpa keberanian seperti Yakobus, gereja tidak akan berdiri kokoh hingga sekarang. Para nabi Perjanjian Lama dibenci karena kebenaran. Yesus sendiri berkata bahwa Yerusalem adalah kota yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus Allah. Matius 20, 3 ayat 37. Para nabi Perjanjian Lama seperti Yeremia, Yesaya, dan Zakharia mengalami penganiayaan berat. Ibrani 11 menggambarkan mereka sebagai orang-orang yang didera, disiksa, dirajam, digergaji, dibunuh dengan pedang, mengembara dengan pakaian kulit, dan menderita kekurangan. Meski begitu, iman mereka tidak tergoyahkan. Kesetiaan para nabi ini adalah benih bagi pelayanan Yesus dan gereja setelahnya. Antipas, saksi setia di Pergamus. Dalam kitab Wahyu, Yesus menyebut nama Antipas, seorang martir yang dibunuh di Pergamus karena imannya. Meski hanya dicatat singkat, penyebutan nama Antipas oleh Yesus sendiri menunjukkan betapa berharganya pengorbanannya di mata Tuhan. Kisah Antipas mengingatkan kita bahwa kesetiaan tidak pernah luput dari perhatian Tuhan. Mungkin dunia melupakan nama kita, tetapi Allah selalu mengenang mereka yang rela berdiri teguh bagi kebenaran. Kesetiaan para martir menunjukkan bahwa iman sejati diuji dalam penderitaan, bukan kenyamanan. Pengorbanan mereka tidak sia-sia, sebab melalui darah dan kesetiaan para martir, Injil dapat menjangkau generasi demi generasi. Kita mungkin tak dipanggil mati sebagai martir, tetapi dipanggil hidup sebagai saksi Kristus di dunia yang menolak kebenaran. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sedang menanggung penderitaan karena ditolak, dikucilkan, dibenci dan terancam karena iman? Anda tidak sendiri. Mari bagikan beban pergumulan Anda bersama kami. Kami hadir untuk Anda 24 jam sehari. Segera hubungi kami di kontak layanan Doa Cahaya Bagi Negeri 08-22150 02424. Tim pendoa kami siap mendengarkan, mendoakan, dan menolong Anda untuk kembali dikuatkan dalam Tuhan. Demikian fakta Alkitab hari ini. Tuhan Yesus memberkati.